Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas tentang materi biologi di kelas 12, yang pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur biji, proses perkecambahan, dan tipe-tipe perkecambahan pada tumbuhan. Struktur biji pada tumbuhan dikotil terdiri dari kotiledon atau yang disebut juga dengan daun lembaga. Kotiledon ini menyimpan nutrisi yang nanti digunakan oleh embrio selama proses perkecambahan. Kemudian ada embrio, ada radikula yang disebut juga dengan bakal akar, kemudian ada plumula atau yang disebut juga dengan bakal calon batang yang tumbuh selama perkecambahan. Jadi plumula ini akan mengalami perkembangan ke atas untuk membentuk batang dan daun. Batang yang berada di bawah kotiledon itu disebut dengan hipokotil. Kalau batang yang berada di atas kotiledon itu disebut dengan epikotil. Struktur biji pada tumbuhan monokotil itu terdiri dari kulit biji, endosperm, embrio, ada radikula, plumula, dan kotiledon. Jadi hampir sama dengan biji dikotil. Setelah struktur biji, kita masuk ke proses perkecambahan. Bagaimana sih biji ini bisa berkecambah? Nah, ini ada gambar biji yang bagian-bagiannya ada aleuron yang terdapat di bawah kulit biji, kemudian ada endosperm, embrio, dan kotiledon. Biji bisa berkecambah karena masuknya air ke dalam biji secara imbibisi. Ketika air masuk ke dalam biji secara imbibisi, maka masa dormansi biji akan berakhir. Masa dormansi itu adalah masa di mana biji sedang istirahat atau sel-sel yang ada di dalam biji itu sedang tidak aktif tumbuh. Bukan berarti mati ya. Setelah air masuk ke dalam biji melalui rongga-rongga antar sel, maka membuat biji ini menjadi besar ukurannya. Nah, kemudian embrio akan merespon dan mengeluarkan hormon giberelin. Hormon giberelin ini akan menyebar di dalam biji sampai ke lapisan aleuron. Butir-butir aleuron akan membentuk enzim amilase. Setelah tadi giberelin masuk ya ke aleuron, maka butir-butir aleuron akan membentuk enzim amilase. Nah, enzim amilase yang sudah terbentuk tadi akan masuk ke endosperm dan memecah amilum yang ada di endosperm menjadi monosakarida atau gula sederhana. Nah, inilah nanti yang akan digunakan oleh biji untuk perkecambahan. Tipe-tipe perkecambahan. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Kalau kita perhatikan pada gambar di sini, pemanjangan bagian hipokotil sehingga kotiledon terangkat ke atas tanah. Nah, yang kedua ada perkecambahan hipogeal. Kalau kita perhatikan pada gambar di sini pemanjangan bagian epikotil. Jadi epikotilnya yang tumbuh memanjang. Ini yang menyebabkan kotiledon tetap berada di dalam tanah. Nah, perkecambahan epigeal itu terjadi pada tumbuhan dikotil, sementara hipogeal pada tumbuhan monokotil.